Halo, selamat malam. Belum lama Presiden Prabowo mengakui komunikasi pemerintah perlu dievaluasi. Tiba-tiba saja Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengundurkan diri. Baru menjabat 6 bulan, Hasan Nasbi mengaku keputusannya mengundurkan diri dari Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah dipikirkan dengan matang demi perbaikan komunikasi pemerintahan. Meski Prabowo telah menunjuk 3 juru bicara pengganti, persoalan komunikasi istana masih belum teratasi. Apa yang perlu dievaluasi dari komunikasi pemerintah sehingga tak menimbulkan kebingungan di publik? Ada apa dengan komunikasi publik istana? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Berawal dari pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyebut pengiriman teror kepala babi ke kantor media Tempo pada tanggal 19 Maret tidak perlu ditanggapi sebagai sesuatu yang serius dan justru diminta agar dimasak saja. Hasan Nasbi menyebut tidak mengetahui motif dibalik pengiriman kepala babi tersebut dan menyatakan era kepemimpinan Prabowo Subianto menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia. Ini semacam ancaman kepada teror para pada kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah jadi bangkai, Pak. Udah. dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah. Pernyataan Hasan Nasbi ini mendapatkan berbagai tanggapan dari banyak kalangan. Sehingga Prabowo pun menanggapi serius dan pasang badan dengan mengundang 7 pemimpin redaksi ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada April 2025. Dalam pertemuan ini dilakukan dialog, salah satunya membahas pola komunikasi publik pemerintahannya yang diakuinya masih buruk. Prabowo pun mengakui pernyataan dimasak saja terkait kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo merupakan hal yang teledor. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu. Ya, saya kira beliau menyesal ya, bahwa komunikasi kurang baik itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah. Tidak membutuhkan waktu lama, Kepala PCO Hasan Nasbi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 April lalu. Ia juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto selama 8 bulan bekerja di pemerintahan Kabinet Merah Putih dianggap belum maksimal. 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya. Mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurut analis komunikasi politik sekaligus founder lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio, pemerintah Prabowo sudah menyiapkan momen tersebut sehingga bisa meredam kegaduhan dalam pola komunikasi politik kabinet yang dipimpinnya. Meski demikian, Henry Satrio menyayangkan Hasan Nasbi tidak memberikan pernyataan minta maaf ataupun menyesal terkait kasus kepala babi yang dikirimkan ke redaksi Tempo. Sayangnya memang pada saat Pak Prabowo mengatakan saya yakin yang bersangkutan juga menyesal, banyak sekali publik termasuk awak media ternyata tidak menemukan kata-kata menyesal dari Hasan terkait dengan komentarnya untuk kasus kepala babi tanpa telinga yang dikirimkan ke Tempo itu. Mundurnya Hasan Nasbi pun segera ditutup oleh Prabowo dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. 2 nama lain yaitu Wamen Sesnek Juri Ardiantoro dan Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo juga diminta membantu menjadi juru bicara. Hadi pun menyatakan jabatan juru bicara tidak menghilangkan fungsi juru bicara di kantor komunikasi kepresidenan. Rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya, karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada.
Partai Golkar sekaligus mitra koalisi Prabowo pun merespon pengunduran diri Hasan Nasbi dan menunjuk 3 orang menjadi juru bicara. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, juru bicara seharusnya selalu berada di samping Presiden. Juga harus mampu menerjemahkan pikiran dan ucapan yang disampaikan Presiden. Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang memang day to day, hour to hour, minutes to minutes, second to second itu berada di sekitarnya Pak Prabowo. Ya, karena yang namanya juru bicara itu kan apa ya? Ya dia menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan ucapan oleh seorang presiden. Apakah dengan pengunduran diri Kepala PCU Hasan Nasbi dari Kabinet Merah Putih akan memperbaiki pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik nantinya? Ataukah menjadi bumerang terhadap Kabinet Prabowo Gibran dengan banyaknya juru bicara yang ditunjuk pasca lengsernya Hasan Nasbi dari Kepala PCU? Mengingat banyak program yang harus disampaikan kepada masyarakat dengan benar dan respons pemerintah terhadap berbagai persoalan di negeri ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Politicalpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum daftar juru bicara presiden dari masa ke masa. Dari era presiden terdahulu sampai ke era yang sekarang, kita akan lihat datanya yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Daftar juru bicara presiden dari masa ke masa, dari Presiden Soekarno, presiden pertama ini tidak pernah menunjuk juru bicara secara resmi, namun berbagai arsip menyebut Sukaryo Wiryo Pranoto pernah ditunjuk menjadi juru bicara negara dalam Kabinet Syahrir. Kemudian di era Presiden kedua Soeharto, Menteri Sekretaris Negara Murdiono dan Menteri Penerangan Harmoko adalah 2 pejabat yang sering menyampaikan kebijakan Soeharto kepada publik dan jurnalis. Di era Presiden ketiga B.J. Habibie, Dewi Fortuna Anwar ditunjuk menjadi juru bicara Presiden Habibie. Dewi Fortuna Anwar saat itu menjabat sebagai asisten Menteri Sekretaris Negara. Kita lihat di masa Presiden keempat, di era Abdurrahman Wahid, Gus Dur menunjuk Wimar Witular, Wahyu Muryadi, Adi Masardi, dan Yahya Khalil Stakuf sebagai juru bicara. Di era Presiden Gus Dur ini ada 4 orang tokoh yang ditunjuk sebagai juru bicara. Kemudian di era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Megawati tidak pernah menunjuk juru bicara secara resmi, namun beberapa kadernya seperti Pramono Anung, Sucipto, Roy Binilang Bawa, Tanusa Janis, dan Bambang Kesowo kerap muncul ke publik untuk menyampaikan sikap dan pandangan presiden. Nah, di era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ada beberapa juru bicara yang ditunjuk, yakni Dino Patijalal, Andi Malarangeng, dan Julian Aldrin Pasha. Andi Malarangeng bertugas menyampaikan kebijakan dalam negeri, sementara Dino menangani isu-isu luar negeri. Pada periode kedua, Julian Aldrin Pasha bertugas bersama Dino. Jadi dibagi di era Presiden SBY, ada yang bicara soal isu-isu domestik, ada juga juru bicara yang bicara tentang isu-isu luar negeri. Kita lihat di eranya Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mantan juru bicara KPK Johan Budi bertugas memberi keterangan resmi mewakili Jokowi di periode pertama. Kemudian Jokowi memilih Fajrul Rahman di periode kedua karena Johan Budi maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif 2019-2024. Dan di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun belakangan Presiden Prabowo menunjuk 3 orang menjadi juru bicara, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Wamenkom DG Anggaraka Prabowo, dan Wamensesnek Juri Ardiantoro. Jadi ada 3 juru bicara baru yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, di tengah penunjukan juru bicara baru oleh Presiden Prabowo Subianto, ternyata ada juga yang mengundurkan diri. Nah, kita akan lihat apa saja sebetulnya tugas dari juru bicara Presiden. Ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2024. Yang pertama, menerima dan melaksanakan perintah langsung dari Presiden. Kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepresidenan termasuk agenda Presiden, kunjungan dan kegiatan lainnya yang relevan kepada media dan publik.
Yang ketiga, memberikan keterangan dan pernyataan resmi yang disampaikan langsung oleh Presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Itu tadi tupoksi atau tugas pokok fungsi dari juru bicara kepresidenan. Nah, di tengah penunjukan 3 juru bicara baru oleh Presiden Prabowo, ternyata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya setelah 6 bulan menjabat, begitu ya. Apa yang kemudian melatar belakangi seorang Hasan Nasbi mengundurkan diri dan kenapa masih hari ini masih hadir di sidang kabinet, apakah diterima atau ditolak pengunduran dirinya oleh Presiden Prabowo, dan ternyata Perpres tentang PCO ini juga digugat oleh sejumlah orang, begitu ya, di Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas nanti bersama dengan para narasumber saya, apakah memang seorang juru bicara harus memiliki kedekatan personal, harus memiliki chemistry dan punya akses yang tidak terbatas dengan Presiden sebagai bosnya. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Komunikasi kurang baik itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Belum lama Presiden Prabowo mengakui komunikasi pemerintah perlu dievaluasi. Tiba-tiba saja Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengundurkan diri. Baru menjabat 6 bulan, Hasan Nasbi mengaku keputusan yang mengundurkan diri dari Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah dipikirkan dengan matang demi perbaikan komunikasi pemerintahan. Meski Prabowo telah menunjuk 3 juru bicara pengganti, namun persoalan komunikasi istana masih belum teratasi. Apa yang perlu dievaluasi dari komunikasi pemerintah sehingga tak menimbulkan kebingungan di publik? Ada apa dengan komunikasi publik istana? Itulah topik kita pada malam hari ini yang akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina dan juga dari Kedai Kopi, Mas Henry Satrio. Selamat malam Mas Hensat. Ada mantan juru bicara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Mas Johan Budi. Selamat malam Mas Johan. Selamat malam. Ada Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Mas Muhammad Kodari. Selamat malam Mas Kodari. Malam. Oke, ada politikus Partai Gerindra, Mas Hendarsam Marantoko. Selamat malam Mas Hendarsam. Malam, nah. Dan seperti biasa kita mengundang teman-teman dari mahasiswa yang punya suara karena mereka ikut menentukan kepemimpinan pada Pilpres 2024 kemarin ya, dan bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana mereka juga melihat komunikasi pemerintah. Malam hari ini ada teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan untuk teman-teman dari UIN Jakarta. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik dan juga mengungkapkan pendapatnya kepada seluruh narasumber yang hadir di sini. Nah, sebelum saya memulai diskusi, saya ingin putarkan dulu, kita merefresh lagi bagaimana kemudian pernyataan dari Kepala PCO Hasan Nasbi pada saat memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Saya mau ke Mas Kodari ya. Ada persoalan apa di internal PCO sampai seorang Hasan Nasbi mengundurkan diri? Tadi statementnya persoalan di luar kemampuan. Ada persoalan apa? Saya tidak pada posisi bisa menjawab karena saya bukan bagian dari PCO. Jadi saya kan di kantor staf presiden. Betul.
memang PCO itu dulu bagian dari KSP. Betul. Jadi salah satu kedeputian di KSP dulu namanya komunikasi politik. Lalu tahun 2024 ini sebetulnya dari zaman Pak Jokowi juga ya, 2 bulan terakhir itu berdiri. Jadi kalau Pak Hasan Nasbi ini sebetulnya sudah menjabat 8 bulan, keluar menjadi organisasi tersendiri yang namanya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi kalau ditanya spesifik apa, kayaknya harus mengundang Bang Hasan Nasbi. Saya tidak bisa berkomentar tentang hal itu. Oke, persoalan di luar kemampuan ini Kak, apakah artinya memang karena akses yang terbatas gitu kepada presiden? Begini, saya sebetulnya melihat komunikasi pemerintahan itu saya bagi mungkin secara sederhana 3 kelompok ya. Mungkin untuk amannya nih, saya izin lepas dulu nih Wakil Kepala Staf Presiden ini ya. Itu jadi, melekat loh Bang Kodari. Supaya lebih ringan ini. Oke. Saya mau ngomong bebas atau ngomong ragu-ragu? Silakan. Itu hak warga negara, itu nggak bisa kita batasi. Untuk kejernihan dan sebetulnya kan kita pada fase untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan itu Pak Prabowo sendiri mengatakan hal itu. Jadi saya melihat komunikasi pemerintahan itu pada dasarnya itu ada 3 kelompok. Pertama, komunikasi pemerintahan secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat nomenklatur KL yang ada, Perpres yang ada, saya melihat tugas itu ada pada Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi kalau saya lihat ke Perpresnya Komdigi, itu di situ dikatakan salah satunya itu adalah merumuskan kebijakan dan implementasi kebijakan dari komunikasi publik, kira-kira begitulah. Nah, saya lihat Perpres sebelumnya, ini tahun 2024, sebelumnya itu 2023, ketika namanya masih komunikasi dan informatika. Di situ agak lebih terang, tuh bunyinya begini, merumuskan lalu kemudian mengimplementasikan pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Gitu. Dan kalau kita runtut ke belakang, Komdigi ini atau Kominfo ini dulu itu kan namanya Kementerian Penerangan pada masa lalu, yang tugasnya itu memberikan penerangan, memberikan informasi kepada masyarakat. Itu satu ya. Yang kedua, mengenai kantor komunikasi presiden sendiri. Saya baca perpresnya. Perpresnya itu mengatakan kantor ini memberikan dukungan kepada presiden dalam komunikasi terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas nasional. Jadi agak spesifik gitu. Nah, itu sebetulnya agak paralel dengan tugas di KSP. KSP itu sekarang dia monitoring, evaluasi, debottlenecking untuk isu-isu strategis dan program prioritas nasional. Jadi kalau program-program yang bukan prioritas nasional, itu bukan tupoksinya dia. Gitu. Dan itu yang membedakan KSP misalnya dengan katakanlah Bappenas, dengan BPKP misalnya. BPKP kan mungkin lebih kepada soal keuangan ya. Itu yang membedakan. Dan saya melihat ini yang membedakan PCO dengan Komdigi itu tadi, gitu. Jadi Komdigi itu secara keseluruhan. Kalau ini program prioritas nasional. Karena itu sesungguhnya kepala kantor komunikasi presiden, hemat saya tidak harus day to day, day by day bersama dengan presiden, gitu. Karena yang day by day dia kerjakan itu program prioritasnya bukan presidennya, gitu. Gitu. Nah, jadi update dari menteri-menterinya lah ya, terhadap program strategis nasional ya. Betul. KSP itu nggak ketemu dengan presiden tiap hari, tapi dia tiap hari mengurus program-program prioritas presiden. Nah, yang ketiga, nomenklatur jubir. Nanti mungkin yang bisa lebih cerita banyak Mas JB ya, karena beliau ini mantan juru bicara. Saya merasa bahwa definisi jubir itu paling jelas dan tegas itu ketika kita melihat seorang jubir itu dia memang day to day itu dengan presiden. Jubir itu nggak bisa nggak melekat dengan presiden. Bahkan lebih jauh daripada itu, dia harus punya kedekatan emosi. Jadi kedekatan fisik, kedekatan emosi. Baru dia bisa jadi jubir. Baru dia bisa mewakili seorang presiden. Kalau nggak dekat secara fisik, susah. Nggak tahu apa yang dikerjakan, apa yang diomongkan. Kalau nggak punya kedekatan emosional, nggak dapat chemistry-nya. Ini presiden mau kemana sih arahnya, nggak dapat. Gitu. Nah, ini kan izin sekali lagi ya, saya lagi lepas bajunya nih ya, lepas baju KSP-nya nih. Hemat saya di PCO itu perlu revisi nomenklatur jubir itu. Saya mengatakan begini karena saya melihat lagi KSP di masa lalu ketika menjalankan peran komunikasi politik itu tidak disebut sebagai jubir. Orang-orang hanya KSP yang ada di saja situ, ya. Misalnya Mas Juri ya, itu kan deputi bidang komunikasi politik itu.
Atau sebutlah siapa? Ali Mokhtar Ngabalin. Waktu itu disebut sebagai tenaga ahli utama. Ya. Gitu. Nah, konsep tenaga ahli utama ini juga ada di PCO itu. Karena PCO ini strukturnya itu memang dalam tanda kutip paralel dengan KSP, meniru KSP. Jadi barangkali akan lebih aman kalau para jubir itu, yang sekarang disebut jubir itu, dikasih nama tenaga ahli utama kantor komunikasi presiden. Jadi tidak ada pretensi di situ bahwa dia mewakili presiden, apalagi secara resmi. Nah itu berabe-nya dari situ. Gitu loh. Jadi saya usul, ini namanya usul ya. Perpres kan bisa direvisi, bisa diperbaiki, menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi namanya jangan jubir. Gitu. Nah kalau kemudian jubir, saya melihat pada hari ini praktis 3 orang atau 4 orang saja yang memang yang baru diangkat oleh presiden bisa disebut sebagai jubir itu. Orang-orang yang berdasarkan kriteria itu dekat secara fisik dan juga secara psikologi. Di luar 3 nama itu, ya mungkin Pak Teddy sebagai Seskap karena fisik dekat, ya kan, emosional juga dekat gitu. Kalau Mensesnek jelas, Pak Mensesnek jelas, Anggaraka, Komdiji dan juga secara personal kan memang dekat dengan presiden. Jadi hemat saya kalau kita dudukkan dalam 3 kategorisasi ini agak jelas sikit lah tuh barang begitu. Nah, lebih mudah kita memang tidak. Oh ini kok jubir Pak Mensesnek jadi jubir di bawah PCO dong, nggak jadi begitu. Gitu lah. Tapi Anda sudah menyampaikan ini nggak sebagai wakil kepala KSP soal perpresnya PCO yang harus diganti ini. Berarti kan ini yang menjadi persoalan adalah dasar hukumnya, landasan hukumnya nih dari saya perpres. Saya baru melontarkan di sini, ya karena di undang bicara ini pun juga saya bukan produk kelembagaan ya, makanya saya lebih aman tadi mengatakan saya lepas dulu baju KSP-nya. Lebih kepada diskusi sebagai warga negara gitu loh. Dan yang kebetulan menjadi bagian dari KSP, tahu sejarah, membaca sejarah KSP, membaca perpres mengenai Kominfo, Komdiji, kemudian juga membaca perpres PCO dan melihat dinamika yang ada. Jadi sebetulnya sejak awal ketika lembaga ini dibentuk kan di eranya Pak Jokowi ya, Presiden ke-7 Pak Jokowi. Berarti kan semangatnya ini apa? Berarti sejak awal dibangun kan kalau yang kita dengar dulu pembentukan ini akan menjadi representasi jubir presiden. Tapi pada kenyataannya kan berbeda. Mungkin konsep sebagai jubir presiden itu yang sebetulnya tidak pas. Karena sejak awal berarti. Ayo kita buka-bukaan deh perpresnya PCO. Nggak ada tuh disebut kantor komunikasi presiden itu jubirnya presiden, nggak ada. Yang ada itu mendukung komunikasi presiden untuk program strategis dan kebijakan strategis dan program-program prioritas nasional, nggak ada. Makanya saya bisa mengatakan bukan melekat kepada pribadinya presiden gitu loh, tapi pada program-programnya. Dan saya bisa mengatakan tidak harus day to day ketemu dengan presiden karena yang dikerjakan atau dikomunikasikan itu adalah program prioritasnya. Berarti ada salah tafsir. Ya. Anda mau mengatakan begitu? Ya beginilah, ini bagian dari kita retrospeksi lah ya. Ini bernegara loh Bang Kodari, kan nggak bisa kita salah tafsirnya siapa dulu? Salah tafsirnya siapa? Kalau salah tafsir Rifana silakan gitu. Gak apa-apa. Kan yang ditanya saya. Kalau saya memahami seperti itu dan ini yang saya jelaskan. Enggak, ketika kemudian. Kalau saya nggak pernah salah tafsir. Saya berusaha menjelaskan. Betul. Itu kan dari sudut pandangnya Mas Kodari ya. Berarti kan kalau kita bisa simpulkan ya ada perbedaan tafsiran nih. Soal PCO ini ada yang menafsirkan ini adalah juru bicara, kemudian kalau tafsir orang kan kita kan mau bilang apa? Apa sih di dunia ini yang nggak bisa punya perbedaan penafsiran kan? Gitu. Kalau saya kan berusaha menjelaskan berdasarkan bacaan saya terhadap peraturan yang ada, gitu. Dan cara saya melihat struktur semesta komunikasi yang ada dalam pemerintah. Gitu. Tapi kemudian kita dapat informasi bahwa salah satu alasan yang membuat Mas Hasan Nasbi, Bang Hasan Nasbi mengundurkan diri adalah akses yang minim untuk bisa berkomunikasi dengan presiden. Ya kalau saya tanya balik lagi, memang nggak harus day to day dengan presiden karena yang dikawal itu komunikasi program prioritas presiden, program prioritas nasional gitu loh. Bukan presidennya yang harus setiap hari. Gitu. Ini kan bukan perpres tentang juru bicara, bukan. Perpres tentang kantor komunikasi presiden. Tapi kan mungkin yang bersangkutan Bang Hasan berharapnya bisa punya akses lebih terhadap presiden sehingga bisa memahami presiden, menyampaikan itu tadi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dan pandangan presiden. Mau ditanya dengan Bang Hasan, jangan tanya sama saya. Tapi dari KSP menelitinya gimana nih melihatnya? Nggak tahu, saya kan seperti sudah saya bilang, saya nggak tahu. Kan beliau kan tidak menjelaskan masalah yang tidak dapat diatasi itu apa. Di luar kemampuan. Iya, jangan dipaksa saya untuk melakukan sesuatu yang saya paham dan bukan bagian dari porsi saya. Gitu. Akses yang terbatas itu mungkinkah yang membuat ada beberapa blunder-blunder yang terjadi ya? Saya putarkan ya, beberapa pernyataan yang dalam tanda kutip bisa
ataupun memicu pengunduran dirinya seorang Hasan Nasbi? Ini dinilai ini Pak. Pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada Teror para pada bebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah jadi bangkai Pak. dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi ini sudah diadukan ke Dewan Pers Pak. Ya ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuma. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu, ya saya kira beliau menyesal ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot bahwa komunikasi kurang baik itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah karena fokus kita deliver kerja, rakyat nunggu apa keputusan. Oke, Mas Hensat, saya ingin Anda menganalisa ya, apakah kemudian mundurnya Hasan Nasbi berkaitan dengan pernyataan blunder yang dia sampaikan itu, sehingga Presiden juga mengatakan oh dia teledor. Itu salah satu alasan pemicu terbesar dia mengundurkan diri ya? Ya kalau alasannya Mas Hasan sama seperti Bang Kodari lah, dia harus ngomong sendiri kan alasannya apa. Tapi kan yang saya bisa lakukan hanya menganalisa itu. Memang pernyataan dimasak aja itu memicu kontroversi yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan itu teledor dan keliru. Saya rasa yang bersangkutan juga menyesal. Tapi kan kita nggak pernah dengar pernyataan Hasan Nasbi nyesal kan? Gitu. Saya nggak tahu kalau ngomongnya ada podcast yang saya nggak tonton gitu. Tapi mungkin itu. Tapi apakah itu menjadi pemicu? Saya rasa masalah kedekatan yang tadi Nana bicarakan itu menarik. Walaupun tadi Bang Kodari mengatakan bahwa tidak harus tiap hari bertemu presiden, tapi akses ke presiden itu menjadi penting. Ya kan kita tahu bahwa secara orang luar ya melihatnya memang Bang Hasan Nasbi ini atau Hasan Nasbi lah ya, karena adik kelas saya nih. Hasan Nasbi ini memang secara kasat mata terlihat tidak dalam lingkarannya Pak Prabowo. Lingkarannya Pak Prabowo itu ya Mas Pras, Mensesnek ya, Pak Sugiono, Mas Anggaraka, Mas Sudaryono gitu ya, Mas Teddy, mungkin kalau di luar itu ada Bang Dasko gitu ya. Itu kan secara kasat mata kita lihat di situ. Bahkan Bang Hendarsam saya rasa mungkin punya akses lebih dekat ke Pak Prabowo dibandingkan Hasan gitu. Nah, apakah kemudian ini menjadi pemicu? Mungkin juga jadi pemicu karena akhirnya kan dia tidak memiliki akses yang bisa menjelaskan atau apa yang harus dia jelaskan. Kalau kita bandingkan dengan West Wing kan di Amerika Serikat setiap hari itu, mungkin West Wing juga lebih cocok ke KSP sebetulnya. Itu kan dia menjelaskan isu-isu apa yang terjadi. Nah, Pak Prabowo ini kan punya program banyak sekali. Dan program-programnya ini baru-baru. Dan semuanya tidak melibatkan uang rakyat. Maksudnya tidak ada kewajiban rakyat membayar gitu ya. Misalnya MBG, cek kesehatan gratis. Ini sebentar lagi mau ada sekolah rakyat. 12 Juli mau muncul Koperasi Merah Putih. Itu kan semuanya uangnya disediakan negara dulu, walaupun Koperasi Merah Putih 5 miliar per koperasi itu sifatnya pinjaman gitu ya. Tapi hal yang banyak itu memang harus dijelaskan kepada rakyat setiap hari mungkin, dan kemudian per detailnya apa aja. Karena ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Pak Jokowi. Nah, kelihatannya Hasan cukup kerepotan melakukan
komunikasi itu, apalagi kerepotannya kenapa nih? Karena memang tidak punya akses langsung itu, akses saya rasa yang itu menjadi salah satu yang karena penting. mungkin di bawahnya SDM-nya kurang bisa menopang. Kalau menurut saya lebih ke akses. Saya nggak tahu ya kantor PCO ini ada di sebelah mananya istana Pak Prabowo. Atau apakah dia punya juga di luar kayaknya, di luar ya? Di luar. Di luar. Oh dia punya, itu dia. Di luar tapi nggak jauh, gimana nih? Dan gini harus dijelaskan juga bahwa itu bukan suatu kesengajaan, tapi memang kompleks istana itu sudah penuh dengan institusi yang sudah ada. KSP di mana? Kita di Binagraha, bagian KSP dari lingkaran di itu. bagian dari lingkaran. Ya, tapi kalau PCO di luar. Di luar lingkaran. Ya, di luar bukan lingkaran ya, di luar kompleks istana kan. PCO di luar kompleks istana, memang KSP di dalam kompleks lembaga istana. yang baru. Gitu. Sementara KSP ini lembaga yang udah lebih lama. Gitu. Jadi ini persoalan teknis saja ya, fisik ya. Ya teknis yang akhirnya menjadi penting kan. Sebenarnya kalau dia punya pos satelit gitu ya, mungkin dia bisa menunggu Pak Prabowo di istana atau bertemu Pak Prabowo di Hambalang. Tapi yang kita lihat hari ini kan sebetulnya bukan pernyataan yang mengejutkan gitu. Jadi pada saat Hasan mundur gitu ya, menurut saya sih biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena itu sudah diprediksi pada saat Pak Prabowo pasang badan ke dirinya, ini salah saya lah. Ini salah saya. Jadi artinya memang Pak Prabowo sudah tahu ada masalah ya? Ada masalah, ada kesalahan, tapi dia nggak mau melemparkan kesalahan itu ke Hasan. Ini kerennya Pak Prabowo, dia 2 kali pasang badan. Secara komunikasi, yang pertama pada saat ketemu Pemret, satu lagi pada saat Saresian Ekonomi. Dia bilang ini saya mengakui komunikasi ini salah saya. Lagi satu hal, tadi rapat kabinet, saya habis dari rapat kabinet kan ke sini. Hasan Nasbi ada hadir dalam acara. Makanya itu nanti yang akan kita bahas tuh nanti. Tahan dulu. Belum sampai sana belum. Oke, belum. Apa harus diberikan info. Iya, tadi saya udah menyampaikan. Jangan sampai nggak menyampaikan. Oh iya. Ini masih lama kok acara. Oke. Saya teruskan ya. Nah jadi maksud saya adalah pada saat Pak Prabowo mengatakan bahwa ini salah saya, jadi dia tidak langsung melemparkan kesalahan ke Hasan. Ini sudah merupakan tanda-tanda sebetulnya bahwa memang ada permasalahan atau ada challenge yang kemudian harus dibereskan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian kan memang Pak Prabowo menunjuk Mas Pras, kemudian ada Mas Angga dan Mas Yuri satu lagi ya untuk sebagai jubir. Ya udah nak, boleh nak. Jadi menurut Anda akses itu salah satu yang mempengaruhi Hasan Nasbi mengundurkan diri ya? Saya yakin salah satu itu. Karena kan kalau ke Pak Jokowi pasti Hasan punya akses tuh. Cuma kalau ke Pak Prabowo nanti dulu. Anda maksudnya mau mengatakan apa? Ya Pak Hasan lebih dekat ke Pak Jokowi dibandingkan ke Pak Prabowo. Saya mau ke Mas Hendarsam. Apakah memang seperti yang tadi dianalisis oleh Mas Hensat bahwa Mas Hasan ini sulit memiliki akses karena memang bukan lingkaran utamanya Pak Prabowo, di internal Gerindra melihatnya seperti itu, Mas Hendarsam? Ya, saya gini ngelihatnya, saya mempertajam apa yang dikatakan oleh Bang Kodari, bahwa pertanyaannya kan satu, apakah PCU itu adalah jubir istana? Itu dulu. Apakah PCU itu adalah jubir dari presiden? Kan kalau kita melihat kepada perpres yang disampaikan oleh Bang Kodari tadi, dia bukan jubir istana, bukan jubir presiden, kan gitu. Karena tugas dia adalah mengelola dan menginformasikan ya kan, segala program-program pemerintah kepada publik. Itu tugas utamanya. Ya kan? Program prioritas ya. Dan program prioritas. Dia bukan jubir istana, bukan jubir presiden. Nah, kalau kita bicara secara de facto pada saat ini, jubirnya Pak Prabowo itu masih Daniel Anzar. Kalau kita mau bicara secara de facto, ya kan? Belum berubah. Jubirnya Prabowo Subianto adalah Daniel Anzar Simanjuntak pada saat ini. Nah, persepsi ini ya, saya lepaskan dulu atribut saya sebagai orang Gerindra nih, ya kan? Enggak, tapi saya ingin tanya, di internal Gerindra apakah memang soal kedekatan itu menjadi salah satu faktor? Enggak juga, saya rasa enggak. Akses? Gitu. Ya akses enggak juga, karena balik lagi bahwa tugas seorang PCU itu memang tidak melekat kepada seorang presiden. Beliau itu memang sistemik. Tapi memang mungkin Bang tugasnya Hasannya ingin kalau bisa lebih sering. Ya itu maksud saya. Maksud saya persepsi ini kan ada dua. Ya. Persepsi daripada internal dari PCU itu sendiri, bagaimana dia bisa memaknai perpres tersebut, dan persepsi daripada wartawan, dan persepsi daripada publik. Ini kan hal yang berbeda. Jadi contoh ya, tugas seorang jubir itu adalah menyampaikan statement-statement resmi daripada presiden itu satu ya, secara umum ya. Kedua, mengklarifikasi. Ya kan? Apabila ada hal-hal yang sifatnya menyangkut pada presiden. Kita ambil contoh kasus Tempo, Mama ya kan. Itu ditanyakan kepada seorang Hasan Nasbi. Sedangkan itu tugas mengklarifikasi tersebut adalah tugas seorang jubir presiden. Nah, ini apakah Hasan Nasbi terjebak terhadap situasi tersebut? Media, pers juga terjebak.
masyarakat juga terjebak dengan situ. Nah, ini yang menurut saya yang menjadi simpul ketika ini yang tidak ini. Karena saya boleh mengkritik, tapi tidak ke Hasan Nasbi ya. Ada 1-2 mungkin yang merasa teman-teman di PCI itu merasa dia sebagai jubir dari presiden. Nah itu gitu tadi loh. yang saya bilang tafsirannya berbeda. Iya, tafsirannya berbeda. Jadi agak-agak gue ini jubir presiden loh. Ada yang menafsirkan dari perpresnya itu mereka adalah jubir, tapi tafsiran perpresnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena itu yang saya ambil contoh gini ya. Kalau dia sebagai kita bicara ada batasan-batasan. Ketika dia masuk sebagai seorang pejabat publik, PCO itu kepala PCO ya, dan juga jajarannya di para deputi, dia harus membatasi diri sebenarnya. Jadi dia membatasi diri dalam hal interaksi ya secara non formal kepada masyarakat. Contoh main di Twitter. Oh, Anda mau mengatakan ada beberapa postingan saya dari rasa kepala PCO lebih dan baik kan deputi PCO. harus lebih, ya artinya harus lebih harus lebih formal, saya rasa formal. Jadi kalau untuk menangkis hal-hal yang sifatnya itu tugas jubir istana, jubir presiden, ya kan. Nah ini yang sebenarnya, tapi kita maklum karena pemerintahan ini baru, tentunya masih mencari ritme yang tepat, ya kan. Perpres itu juga mungkin belum dimaknai dan diresapi seluruhnya oleh para teman-teman di PCO. Ya wajar saja. Trial and error itu kan biasa kan terjadi. Tapi Mas Hendarsa, analisisnya Mas Hendarsa tadi, apakah memang akses yang terbatas itu karena Bang Hasan dianggap lebih ke orangnya Pak Jokowi? Oh enggak ada sama sekali. Enggak ada hubungannya. Karena enggak ada hubungannya sama sekali. Lebih dekat ya, kalau ke Pak Jokowi. Ya mungkin secara ikatan emosional. Tapi kan kita dalam bernegara, dalam menjalankan tugas sebagai ini kan kita harus kesampingkan hal tersebut kan. Jadi ya tugasnya jalankan aja gitu loh. Jadi tidak harus day to day. Tapi memang kalau kita bicara spesifik tadi terminologinya adalah jubir presiden tuh, ya jubir presiden ya, ya secara umum memang dia harus melekat. Dia harus melekat ya. Bukan kepala PCO ya. Nah, jadi oleh karena itu jubir istana, jubir presiden itu memang orang yang mempunyai satu ya. Dia harus tahu dulu ideologi dan gagasan dari seorang Prabowo Subianto. Dia harus baca tuh 2 buku. Ya kan? Bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya dan Transformasi Bangsa ke Depannya. Dia harus tahu itu dulu. Menteri-menteri juga harus tahu itu. Harus baca juga kepemimpinan militer. Karena personalitas Pak Prabowo itu. Dan kemudian ya kan dia harus tahu stylenya seorang Prabowo itu. Tentunya berbeda dengan Jokowi. Nah, artinya apa? Ada ideologi gagasan, kemudian dikombinasikan dengan gaya personality itu yang membentuk telepati tadi. Dan itu tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh waktu, butuh adaptasi ya. Makanya oleh karena itu saya lah tidak ofisial ya, nanti saya salah juga nanti kan. Memang harus orang-orang anak jubir istana itu. Anak ideologisnya Pak Prabowo. Oke, tahan dulu di situ ya. Saya mau ke Mas Johan Budi sebagai mantan juru bicara Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Saya ingin tanya, akses itu sangat penting nggak untuk bisa terus-menerus berkomunikasi dengan presiden, memahami ideologi presiden, memahami personality presiden, ada chemistry. Jadi akses itu yang penting ya? Yes, kalau dari pengalaman saya, yang pertama akses kepada presiden itu sangat penting. Kalau dia dilabelin juru bicara presiden. Nah, tadi kan Mas Kodari menyebut, saya juga baru tahu perpresnya ternyata tidak mengatakan PCO itu jubir gitu. Kantor komunikasi presiden. Pertanyaannya, kalau kita nggak diskusi ini, ada yang merevisi soal itu nggak ke PCO? Kan nggak ada juga. Karena selama ini kita berpikirnya jadi PCO, ya makanya PCO juga melakukan apa yang menurut dia bahwa dia adalah juru bicara presiden. Dan di PCO, dan PCO itu tidak hanya Hasan Nasbi loh yang memberi keterangan kepada pers. Ada 6 kalau nggak salah. Bahkan dibagi-bagi tuh Mas Kodari. Ada bagian pertanian, saya juga bingung. Bagaimana memisahkan persoalan yang ada kaitannya dengan presiden itu antara pertanian dengan politik gitu. Nah, yang kedua, kenapa saya menyebut akses itu penting? Karena sebagai juru bicara presiden, dia itu mewakili presiden sebagai apa?
sebagai kepala pemerintahan dan juga pribadi presiden. Ingat nggak sebelumnya kan ada hal-hal yang menyangkut presiden gitu ya. Ada juga itu yang PCO itu yang menjawab seolah-olah quote unquote itu mewakili presiden gitu. Padahal? Tadi kalau disebut PCO tadi bukan itu kan sebenarnya nggak boleh. Apalagi dia ketemu pun nggak pernah, itu lebih. Saya masih berpegang prinsip bahwa juru bicara itu harus punya chemistry dengan presidennya. Chemistry itu tidak harus setiap hari dia ketemu ya, tapi dia tahu apa yang dimau oleh presiden dan dia tahu bagaimana sikap presiden kepada tentang sesuatu hal ya. Di samping itu juga juru bicara presiden itu Anda cari aja di mana-mana. Itu juga kadang-kadang menjawab persoalan-persoalan yang menyerang pribadi presiden. Juru bicara itu. Menjelang 2019 itu kan dulu Pak Jokowi dituduh PKI kan. Nah, itu saya juga ikut menjawab. Tugas jubir itu kan? Itu tugasnya jubir. Karena dia itu suaranya presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai pribadi. Dan kantor saya di dalam, Pak. Nah itu kantor Anda dulu di dalam nggak? Di dalam kompleks? Saya lebih dalam lagi, Pak. Saya di dalam. Di dalam. Sehingga saya tuh dulu datangnya kan selalu pagi ya, karena rumah jauh. Itu kadang-kadang Pak Jokowi dulu pertama-tama kan ngantornya di istana dulu. Nah, itu kalau saya datang itu kadang-kadang dipanggil oleh Pak Jokowi. Jadi berkomunikasi dulu pagi-pagi? Enggak, itu cerita-cerita macam-macam. Pak Jokowi cerita tentang ibunya, tentang apa saja. Kadang-kadang disitulah diselipkan pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh wartawan kepada saya pada momen-momen yang pas ketemu Pak Jokowi. Saya juga bisa baik pun juga dengan Pak Jokowi. Tidak jadi hanya saya ke Pak Jokowi. Itu ya? Tapi Pak Jokowi juga kalau ada persoalan apa gitu ya, rame di media, dia juga mengkonfirmasi perkembangan itu baik pun. Sehingga ya tentu ajudan ya, tidak langsung Pak. Sehingga aneh juga menurut saya kalau dilabelin juru bicara presiden, tapi dia tidak dikasih, jangan akses lah, informasi aja. Informasi yang berkaitan dengan apa? Dengan presiden. Apakah itu, nah beda dengan, tadi kan dijelasin tuh zaman dulu ada Menteri Penerangan. Zaman Pak Jokowi itu juga sebenarnya di awal-awal itu dibagi. Kementerian Kominfo waktu itu, itulah yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Nah saya dulu juga ditugasin Pak Jokowi untuk membantu kehumasan di kementerian. Sehingga saya sering dulu keliling ngasih pelatihan ya ke humas-humas di kementerian. Artinya memang Anda sedekat itu ya komunikasinya dengan presiden ya sebagai juru bicara? Saya bisa mengakses lah. Bisa mengakses. Saya sih deket, itu yang penting tuh, itu kuncinya bisa mengakses. Kita akan bahas lebih dalam penunjukan 3 juru bicara ini apakah bisa mengatasi persoalan komunikasi publik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Kodari lagi. Tadi Anda sudah menyinggung ya bahwa di dalam rapat kabinet tadi Pak Prabowo sempat menyebut juga ya soal komunikasi begitu ya. Dan tadi kita lihat Kepala PCO Pak Hasan Nasbi masih hadir. Yang kami dengar memang surat pengunduran dirinya nggak diterima ya oleh Presiden. Bukan nggak diterima, sedang dievaluasi. Maksudnya apa tuh sedang dievaluasi? Kan orangnya udah mengundurkan diri sampai keluar video. Saya tidak ada posisi untuk bisa menjawab lagi-lagi. Karena saya bukan juru bicara presiden. Coba deh. Kan ini udah lepas baju, masih lepas baju, belum pasang baju lagi nih. Artinya masih ada peluang. Pasang baju. Artinya masih ada peluang bahwa masih bisa menjadi kepala PCO lagi. Masih bisa, kalau hemat saya dengan kehadiran beliau masih bisa dianggap masih bisa meneruskan. Tapi kan ya sampai ada keluar pernyataan resmi dari Pak Presiden, apakah pengunduran diri diterima atau tidak, mungkin ya itu kita harus tunggu.
Oke. Iya, iya. Jadi masih ada peluangnya. Sebenarnya kan kita harus dudukkan dulu kepada konstitusinya bahwa kepala PCO ini kan sekarang sudah setingkat dengan menteri. Oleh karena itu berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu merupakan hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan. Jadi itu tidak pada subjek Hasan Nasbi. Dia boleh untuk mengajukan pengunduran diri, tapi presiden juga punya hak prerogatif ya kan untuk menolak hal tersebut. Nah, inilah yang harus kita sama-sama pahami. Beliau boleh ngajuin, tapi kalau presiden nggak terima dia tetap di situ. Dan oleh karena itu makanya sampai dengan saat ini beliau masih ikut rapat kabinet Senin tadi kan, masih ikut rapat kabinet dan secara de jure seperti itu. Tapi begini, definisi mengundurkan diri itu satu pihak, Pak. Pengunduran diri itu nggak perlu setuju atau tidak. Kalau seseorang mengundurkan diri, terserah orang mau diterima apa enggak. Kalau saya mengundurkan diri ya udah, dia mau terima apa enggak, mengundurkan diri. Anda kan waktu itu mengundurkan diri kan? Tapi itu kan secara apalagi yang disebut Hasan Nasbi itu bahwa dia sudah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang kita tidak tahu juga persoalan dia apa. Fisiknya Pak Jibe itu kan beliau masih ada di situ. Ya enggak. Ini saya cuma menyampaikan definisi mengundurkan diri itu satu pihak, Pak. Coba cari di mana-mana namanya mengundurkan diri itu nggak perlu persetujuan kecuali dipecat. Atau mungkin jangan-jangan nggak serius. Enggak, ya itu tadi. Mas Johan. Nah, saya serius. Saya jangan-jangan emang jangan-jangan nggak serius tuh mundurnya. Enggak. Kita harus clear dulu. Hak prerogatif itu mengangkat dan memberhentikan, ya, kepala PCO. Jadi dia mengangkat, dia juga yang memberhentikan. Jadi bukan pada Hasan Nasbinya. Jadi nggak bisa Hasan Nasbi mengundurkan diri? Nggak bisa. Itu masalahnya. Jadi dia boleh mengundurkan diri, tapi hak prerogatif itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar loh. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu kewenangan mutlak presiden. Kalau presiden katanya nggak tolak, dia tolak, nggak bisa. Jadi dia harus tetap di situ? Dia harus tetap di situ. Nah, tinggal ini kan wisdom daripada seorang Prabowo untuk melihatnya. Bapak itu melihatnya seperti apa? Mendudukkan kembali contoh. Ada masukan tentang masalah perpres tadi kan. Yang mungkin ada yang beberapa hal frasa-frasa yang nyelip ya kan, jubir presiden lah kayak gitu. Nah, ini kan kita harus dudukkan lagi kepada fitrahnya. Fitrah dari perpres ini bahwa nanti kita kaji Hasan Nasbi, makanya itu kamu tetap di kepala PCO, tugas kamu ya sesuai dengan perpres. Seperti itu kan gitu kan. Nah, kemudian tugas jubir istana ya kan, jubir presiden ya bukan dialihkan, ya memang tugas jubir presiden memang kepada porsinya sesuai dengan stylenya Pak Prabowo. Kalau saya pribadi ya harusnya orang yang memang nempel di anak ideologis. Tadi pernyataannya presiden itu namanya juga manusia melakukan kesalahan. Artinya presiden masih memberikan kesempatan ya kepada Hasan Nasbi. Iya, karena gini, maksud saya kan gini kan. Beliau itu orang yang tahu tentang masalah peta politik Indonesia. Jadi yang kedua, nggak mau ngambil keputusan itu secara terburu-buru, ya reaksional. Itu penting sekali. Jangan sampai dia terdikte, karena kita sama-sama tahu sekarang ini ya kan, bahwa nggak semua suara-suara yang ada di media itu murni adalah suara publik juga, kan gitu kan. Nah, beliau juga harus ngelihat itu juga. Karena kalau itu dilakukan, beliau reaktif, artinya akan timbul asumsi dan timbul dari beberapa pihak untuk melihat ternyata, wah presiden kita reaksional. Presiden kita bisa kalau untuk mentargetkan seseorang, bisa dibuat agenda politik tertentu untuk menargetkan seseorang tersebut. Tapi kan orangnya mengundurkan diri, Mas. Ya itu kan hal yang lain, hal yang berbeda. Maksud saya kan dari wisdomnya seorang Prabowo kan melihatnya seperti itu. Mas Hasan Nasbi menolak ditunjuk kembali, dia punya hak juga, Pak, sebagai warga negara. Ini jabatan politik. Jadi hak prerogatif itu kan mengangkat dan memecat. Kalau seseorang mengundurkan diri di mana-mana itu satu pihak, bukan kepada siapapun. Ini dialektika, Bang. Iya. Jadi mungkin Pak Prabowo tetap menghendaki. Ya, kalau Hasan Nasbi mau ya nggak masalah. Tapi mungkin juga karena Hasan Nasbi menghargai presiden, mungkin hadir. Apakah kemudian nanti betul-betul mundur atau tetap lanjut? Mungkin juga nanti ada pemikiran lagi. Ini kan dialektika kan? Iya, betul. Enggak gini, saya cuma ingin menambahkan saja bahwa yang disebut hak prerogatif itu adalah mengangkat dan memecat.
dan Hasan Nasbi ini posisinya adalah mundurkan diri. Bahwa kemudian Pak Prabowo nggak setuju dan Hasan Nasbi mau, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Oke, gitu tapi loh. Akan menimbulkan situasi yang gimana, Mas Johan, kalau misalnya beliau sudah mengundurkan diri, kemudian ditahan oleh presiden, beliau kemudian melanjutkan lagi, persepsi publiknya bagaimana nanti? Ini persepsi publik ya kepada Hasan Nasbinya, bukan kepada Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo mah kalau dia tidak menerima pengunduran diri, ya di publik positif dia, diapresiasi mungkin ya. Tapi kalau Hasan Nasbi sudah ngomong mundur dan kemudian mencabut omongan dia itu, apalagi statement dia itu yang menurut saya yang paling kita perlu apresiasi ke dia juga terhadap sikap dia yang mengundurkan diri, karena dia menganggap bahwa kata-katanya itu ya ada persoalan yang di luar kemampuan. Dia tidak bisa mengatasi itu karena sekarang sudah waktunya saya menepi. Ada jadi kata-kata gitu, jadi Iya. penonton. Oke. Nah kalau Apa itu kemudian, iya itu kan sikap dia gitu, bahwa dia benar-benar udah give up lah jadi PCO. Tapi itu tadi kalau pengunduran dirinya kemudian tidak diterima dan Hasan Nasbi, oke deh saya mau lagi jadi PCO, ternyata enak juga PCO gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi publik melihat kepada Hasan Nasbinya, jadi bukan kurang kepada baik Pak. Ya bukan baik nggak baik tergantung orang ya. Tapi lu gimana sih orang Gak konsisten seluruh Indonesia gitu. ini? Ya gak Seluruh konsisten, Indonesia Anda mau yang mengatakan lihat. begitu. Mas Hensat, Anda melihat pengunduran diri Hasan Nasbi ini kan dramatis ya begitu ya. Akan berpengaruh tidak terhadap citra pemerintahnya Pak Prabowo? Kalau menurut saya sih kita pisahkan ya antara Hasan Nasbi dengan pemerintahan Pak Prabowo ya. Hasan Nasbi ya Hasan lah. Ya udah biarin aja, dia mau mundur kayak mau hadir lagi di kabinet ya udah. Tapi kan yang kita bicarakan adalah bagaimana komunikasi pemerintah terhadap publik. Komunikasi pemerintah terhadap publik sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo yang luar biasa pasang badan waktu itu, ya memang ada masalah. Nah sekarang Pak Prabowo kan meletakkan harapan itu kepada 3 orang yang sudah dia tunjuk itu. Mampu nggak 3 orang ini kemudian menjalankan peran sebagai kepanjangan tangan dia dalam komunikasi. Kan kita harusnya bicarakan yang itu aja gitu. Kalau kepala PCO-nya siapa nanti kan terserah aja Pak Prabowo. Bahkan tadi pada saat off air saya sempat bertanya ke Bang Kodari pada saat masih pakai baju wakil KSP itu. Saya bilang ini apakah PCO masih ada atau dibubarkan atau kemudian dilebur kembali menjadi Deputi 5 seperti pada saat zaman Pak Jokowi dulu gitu ya. Nah karena menurut saya saat ini memang komunikasi itu menjadi hal yang penting di sela-sela tantangan ekonomi rakyat yang luar biasa. Kemudian terhadap juga permasalahan geopolitik yang luar biasa. Nah rakyat ini kan menunggu kira-kira kebijakan pemerintah ini apa. Kebijakan per kebijakan inilah yang terus-menerus ditunggu. Misalnya Pak Prabowo kemarin di Hari Buruh mengatakan akan membentuk Badan Kesejahteraan Buruh. Loh ini apalagi kan itu harus dijelaskan. Kemudian tentang Satgas PHK walaupun tadi sudah dijelaskan. Nah itu hal-hal seperti itu memang selalu menuntut peran sosok komunikator yang handal dari pemerintah untuk menyampaikan ini sebetulnya maksudnya apa sih tentang yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin gitu. Oke, Bang Kodari, mengangkat 3 orang menjadi jubir begitu ya. Ini bagian dari strateginya Pak Prabowo memperbaiki komunikasi publik yang diakui oleh beliau kurang bagus begitu ya? Saya merasa melihat dan mendengar bahwa upaya perbaikan komunikasi itu sedang berlangsung. Oke, salah satunya mengangkat 3 jubir ini. Ya, jadi misalnya saya pernah mengatakan juga bahwa kalau kita bicara komunikasi itu kan kita bicara suatu proses. Ada hulunya, ada hilirnya. Hulunya itu apa? Kebijakan. Hilirnya itu apa? Komunikasi. Kita tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu yang nggak ada barangnya atau kita nggak pahami begitu. Nah, kenapa Pak Mensesnek? Ya karena beliau kan hulunya dari pembuatan kebijakan publik. Dan memang di masa lalu kita tahu tadi sudah ada tayangan tadi bagaimana di zaman Pak Harto itu ya yang berfungsi sebagai menjelaskan itu banyak Pak Mensesnek dan Menteri Penerangan Pak Harmoko pada waktu itu. Tapi balik lagi hemat saya yang sedang terjadi pada hari ini adalah upaya untuk evaluasi menyeluruh. Kan saya sudah katakan di depan kalau komunikasi secara keseluruhan ada Komdiji. Ya kalau saya buka baju lagi nih gitu ya. Mungkin
harus dibagi dua nih, komunikasi dengan digital. Karena pada hari ini Komdigi itu dari 5 dirjen itu 4-nya itu digital semua. Yang komunikasinya soal komunikasinya tinggal satu gitu loh. Belum lagi kalau kita misalnya bicara kalau mau menerangkan atau menjelaskan, memberikan informasi kebijakan yang begitu banyak dan baru-baru ini kata Bang Hensat tadi itu. Bang Hensat tadi ya. Itu kan kita perlu instrumen. Nah sekarang instrumennya apa? Misalnya ada TVRI, ada RRI, ada Antara gitu. Apakah misalnya Kementerian Komunikasi misalnya harus bersinergi dengan TVRI, dengan RRI, dengan Antara. Bahkan kalau saya bikin satu lembaga baru lagi, Media Sosial Republik Indonesia. Karena pada hari ini de facto lebih orang banyak dapat informasi dari media sosial. Coba dibandingkan antara radio dengan media sosial, jauh media sosial. Tapi kok nggak ada gitu loh. Itu kalau saya misalnya ya. Jadi ini bersifat Dulu pernah aku usul itu memisahkan Menteri Komunikasi dengan tuh kan ternyata bukan ide baru dan pernah dibahas dulu di periode pertamanya Pak Jokowi. Kan begini, zaman beliau saja yang sekian tahun yang lalu perasaan itu sudah ada, kebutuhan itu sudah ada, apalagi zaman sekarang gitu loh. Jadi harus ada evaluasi secara menyeluruh, termasuk saya highlight di sini nomenklatur jubir pada Perpres PCO itu. Kalau boleh saya saran itu dikoreksi, jadi tenaga ahli utama. Jadi fungsi jubirnya nggak ada di situ. Jangan ditulis di situ, karena menimbulkan kerancuan. Ya tadi multitafsir yang saya bilang. Iya, nggak bisa dia, nggak pernah ketemu. Kemudian merepresentasikan nggak dekat secara emosi, merepresentasikan seorang presiden gitu loh. Jadi terminologi jubir itu memang ada di Perpresnya PCO. Tapi bukan salah perpresnya, hemat saya, nomenklaturnya aja gitu. Nah, mungkin dalam momentum seperti ini ya seperti kata Pak Prabowo, kita sibuk dengan program gitu ya, sementara ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kan biasa aja. Perlu dikoreksi kan, usulan tadi kan. Nomenklaturnya harus dikoreksi. Perpresnya oke, tapi ada katanya mau diganti. Terminologi jubir itu diganti dengan tenaga ahli. Kan diganti perpresnya. Direvisi dong, direvisi. Saya ingin menegaskan bahwa mengusulkan perpresnya diganti. Misalnya gitu. Jubir itu diganti tenaga ahli komunikasi utama. Komunikasi dong Mas. Ya, ahli. Ini istilah teknis di dalam kelembagaan. Oke, nanti biarkan mereka yang merevisi itu. Ya setuju. Mas Hendarsam, bahwa pengangkatan 3 orang juru bicara seperti Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Anggaraka Prabowo, Menkomdigi sebagai juru bicara itu memang menunjukkan Pak Prabowo menginginkan juru bicaranya adalah orang-orang di internalnya, orang-orang terdekatnya yang selama ini memiliki kesamaan ideologi dan kadernya begitu. Ya kan beliau kan orang yang selalu selalu mendasarkan hal itu kepada sejarah-sejarah masa lalu. Jadi beliau itu karena tahu prinsipnya itu sejarah itu akan terus berulang. Dan oleh karena itu dia mereplikasi ya kan pada saat di zaman-zaman contohnya ya di zaman jubir itu di zamannya Pak SBY ya kan seperti itu. Di zamannya Pak Harto itu kan memang melekat seperti itu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang saya cukup sangat paham karena beliau tuh sangat belajar sekali karena beliau tuh sejarah itu akan terus berulang. Makanya beliau ingin mereplikasi hal tersebut bahwa dikembalikan lagi kalau ini emang jubir ya jubir seperti Pak Harmoko, seperti Pak Murdiono ya. Kalau di zaman SBY sudah ada Dino Patijalal, kemudian ada Julia Adenpasa, kemudian ada Ani Malarangeng yang fungsinya memang seperti itu. Jadi memang beliau belajar dari hal tersebut sehingga oleh karena itu beliau bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ya balik lagi ini kan proses-proses yang dinamika yang memang trial dan error itu kan akan terus terjadi. Tapi beliau ingin mendudukkan kembali ini dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu kan, menyempurnakan kan, ya, amati tiru modifikasi kan bisa saja terjadi dan itu yang dilakukan oleh beliau pada saat ini. Mas Hensat, mengangkat 3 jubir ini bisa mengatasi persoalan komunikasi ya? Ya harusnya bisa ya. Karena kan ada chemistry, ada kedekatan, ada akses. Jadi kan begini ya Nana. Tadi kan sudah dijabarkan ya tentang jubir-jubir itu. Kalau Pak Harmoko dengan Pak Murdiono itu kan sebetulnya bukan jubir tapi dia menjalankan fungsi sebagai juru bicara. Jubir itu benar-benar ada pada saat zaman Presiden Gus Dur. Karena memang kebutuhan dari Presiden Gus Dur saat itu. Bahkan di era Bu Mega juga nggak ada. Kemudian era Pak SBY baru ada lagi. Jadi pada saat kemudian ditunjuk Mas Pras, kemudian Mas Angga dan Mas Yuri sebagai jubir, ini benar-benar artinya Presiden memandang penting komunikasi itu dan mengharapkan
ketiga orang ini minimal bisa menyampaikan pesan-pesan dan ada perbaikan komunikasi ke publik yang selama ini dirasa oleh Pak Prabowo kurang memang. Misalnya tentang bangkai babi tanpa telinga. Kenapa kemudian itu menjadi heboh dan hype? Karena itu adalah pernyataan pertama dari negara. Pernyataan pertama dari pemerintah tentang case yang menyerang pers saat itu. Yang sampai hari ini kita juga nggak tahu itu ujungnya ada di mana itu. Si kasus itu. Jadi kalau Nana bertanya apakah bisa, saya rasa harusnya bisa diperbaiki, minimal menjadi lebih baik. Apakah kemudian nanti lebih baik lagi, kan sebetulnya begini. Tadi kita pernah bahas, ada humas di setiap kementerian yang akhirnya sibuk ngurusin tentang dokumentasi para menterinya aja. Tapi di Komdigi itu ada dirjen yang menangani komunikasi publik sebetulnya. Kemudian ada 3 jubir yang diminta oleh Pak Prabowo bicara sebagai kepanjangan tangan beliau di komunikasi. Harusnya dengan ada hal-hal seperti ini, komunikasi di publik, komunikasi pemerintah dengan publik itu harusnya bisa diperbaiki. Hanya saya sekarang tentang bagaimana proses penyampaian pesannya. Nah itu kan juga menjadi challenge tersendiri tuh proses penyampaian pesannya. Itulah kendalanya PCO hingga saat ini menyampaikan pesan komunikasi kepada publik karena ada proses yang tidak ajak dan tidak smooth di sini. Kalau tadi Mas JB cerita dia punya akses langsung sehingga proses komunikasinya mungkin pendek dan langsung tuh. Nah kalau sekarang kan diharapkan dengan adanya Mas Pras sebagai Mensesnek dengan Pak Prabowo yang memang hampir sering sekali kita lihat bersama-sama, itu mestinya proses komunikasinya lebih pas, lebih kuat dan lebih ajak. Jadi pada saat disampaikan ke rakyat itu tidak ada lagi dualisme. Salah satu kelebihannya Mas Pras itu dia tenang aja bicaranya. Sehingga yang sebelumnya nggak tenang. Ya yang kayak tadi itu kan ada cuplikannya kan. Jadi menurut saya juga kelihatannya teman-teman pers jadi lebih nyaman dengan kehadiran Mas Pras itu. Kenyamanan buat teman-teman pers itu juga jadi penting. Karena itu membuat mereka lebih enak bertanya dan lebih dekat. Misalnya pada saat dengan Mas JB kan pastinya lebih tenang juga teman-teman pers itu. Jadi sosok itu juga penting ya Mas JB ya. Harus punya chemistry dengan teman-teman pers, ketenangan, mimik muka dalam menjawab, ketenangan emosi. Yang pertama, jubir itu harus paham mengenai diksi-diksi kalimat ya. Mana yang kemudian diksi itu bisa memunculkan pro dan kontra. Gitu. Mana kira-kira diksi yang kemudian bisa berefek pada apa yang kita juru bicarai. Kalau juru bicara pemerintah itu bisa banyak, nggak apa-apa. Saya masih berpendapat bahwa juru bicara presiden itu jangan banyak-banyak. Kalau pemerintah boleh banyak. Dan juru bicara presiden itu harus orang yang benar-benar menempel di sekitar Pak Presiden. Kalau dalam hal ini Pak Prabowo ya mungkin Seskap atau Seknek ya. Yang sehari-hari berkomunikasi dan bersama Presiden. Kenapa begitu? Karena ya Anda wartawan ya, wartawan itu kadang-kadang ingin memperoleh informasi itu kan tidak lagi bilangan jam sekarang, bisa detik, apalagi kalau ada krisis. Kalau nggak ada krisis komunikasi mah nggak ada masalah. Kalau menurut saya justru dari sisi Pak Prabowo, juru bicara presidennya Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Pak Prabowo ya nggak ada masalah. Tapi kalau pemerintah itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Saya ambil contoh ketika ada kasus pagar laut. Ya. Si menteri ini ngomong itu, menteri ini ngomong beda-beda ya. Beda-beda. Bahkan hari ini dia ngomong nyabut, kemudian nggak lama tadi cabut. Itu kan menimbulkan kebingungan tidak hanya kepada media tetapi juga publik secara umum, sehingga orang ini yang bisa dipercaya mana, semua mewakili pemerintah, tapi tidak satu istilahnya itu key message-nya tidak satu gitu, bisa beda-beda, nggak apa-apa banyak pemerintah ya, nggak apa-apa banyak ditunjuk ini Komdigi tadi juga punya peran untuk menjelaskan, tapi harus satu.
single message-nya itu harus sama dengan yang dimaui oleh Presiden Prabowo. Jadi siapapun yang bicara, dia mewakili pemerintah ya, bukan presiden. Dia silakan aja, tapi dia harus sama. Ketika Pak Prabowo, gini kalau zaman dulu ya, Anda sebagai wartawan saya tanya, ketika Pak Prabowo kan pernah melontarkan statement ya, pidato gitu, yang kemudian rame dibicarakan. Ada yang ngata-ngatain saya gitu kan, pernah kan? Itu kalau wartawan kan pasti ada follow up berita kan. Betul. Nah itu siapa yang kemudian, kan nggak mungkin Pak Presiden menjawab terus-terusan. Nah itu fungsi itu belum ada ya menurut Anda ya? Nah itu harusnya juru bicara Presiden itulah yang menjelaskan. Yang dimaksud Pak Prabowo itu begini loh. Gitu. Tapi kan dia harus tahu. Bisa tambahkan ya. Bahwa Pak Prabowo menyadari bahwa ada permasalahan komunikasi di pemerintahannya ini udah bagus banget. Sehingga Pak Prabowo itu sudah memahami bahwa ada masalah di sini dan dia harus menyelesaikan itu. Kehadiran 3 jubir yang ditunjuk ini memang saya rasa sementara menjadi jawaban Pak Prabowo lah, karena kita lihat setelah itu juga Menteri Prasetyo itu sering sekali berhadapan dengan media. So artinya kesadaran pemerintah yang sudah disadari ini merupakan sebuah langkah maju yang seharusnya nanti ke depannya bisa ketemu solusi-solusi yang lain gitu. Oke, baik. Nanti kita akan tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat komunikasi pemerintah, apakah sudah mulai membaik atau justru masih jauh. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan bergabung dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah hadir di sini. Siapa perwakilannya? Silakan untuk bertanya ataupun mengungkapkan pendapat. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Zai Salafi, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin bertanya sebelumnya. Saya sebagai masyarakat biasa ya, publik umum, melihat bahwa saat ini tuh pemerintah tuh ketika ingin mengeluarkan statement ya, ataupun tanggapan lah, itu seperti banyak sekali gitu pintunya. Banyak orang dari lingkaran istana, kabinet yang bisa berbicara atau mengeluarkan statement atas nama pemerintah gitu. Lalu juga yang sangat saya sayangkan, di komunikasinya tersebut itu sangat-sangat tidak mencerminkan seorang negarawan. Karena menggunakan salah satu contohnya bahasa yang sedikit sembarangan gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana Presiden Prabowo nih ke depannya itu mengatasi masalah ini? Lalu juga bagaimana nih jika memang masalah ini tuh terus berlanjut gitu setelah adanya pengunduran diri dan juga penunjukan jubir baru gitu. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, satu lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Indra Putra. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya terkait pengunduran dirinya Hasan Hasbi selaku POC dari PCO dari pemerintahan. Itu kan ditunjuk akhirnya 3 orang lagi kembali yang masih dalam luang lingkupnya Bapak Prabowo sebagai Presiden RI. Ini bisa dikhawatirkan oleh masyarakat kalau misalkan adanya perbedaan pendapat dari 3 orang tersebut gitu, sesuai bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Johan Budi. Terus juga selanjutnya, apakah perbedaan pendapat ini dari 3 jubir tersebut bisa mempengaruhi legitimasi Presiden Prabowo Subianto sendiri, sesuai katanya tadi dari Pak Hendra Sam. Nah, apakah itu cukup sepengaruh itu jubir yang ada di pemerintahan sekarang? Mungkin itu aja. Oke, baik. Silakan Mas Kodari, terlalu banyak pintunya. Jadi publik bingung nih, terlalu banyak pintunya yang memberikan penjelasan. Ya, sebetulnya kan begini, kita itu bisa kelola dengan suatu mekanisme atau sistem tertentu. Saya setuju dengan Mas Johan Budi bahwa juru bicara pemerintah itu bisa banyak. Nah, banyak itu jadi banyak karena kalau saran saya sih sebetulnya setiap KL itu harus ada jubirnya. Ya, sekarang kan udah ada. Jadi kayaknya belum ya, yang ada tuh humas ya.
Dan humas itu belum juru bicara ada, juru bicara menteri, ada beberapa. Humas itu pada umumnya sepengetahuan saya, kalau teman-teman media mau ngundang ya, itu menyalurkan kepada misalnya dirjennya. Sementara dirjen itu kan sering disibukkan oleh kegiatan birokrasi atau pendampingi menterinya. Jadi hemat saya gini, ambil contoh balik lagi Mas JB lah, KPK itu punya jubir namanya Johan Budi gitu. Nah harapan saya nih ya, kalau bisa memang tiap kementerian itu menunjuk satu jubir, Kemenko apa misalnya Menteri Kantor Transmigrasi, kemudian Pertanian, kemudian Koperasi. Jadi nggak harus menterinya sendiri yang ngomong selalu setiap saat gitu. Jadi ada jubir. Nah kalau jubir ini mewakili tiap kementerian, sebetulnya nggak harus tabrakan dek, kan sesuai porsinya. Jadi Kementerian Pertanian ngomong soal pertanian, soal perikanan ngomong soal perikanan, dia nggak akan tabrakan karena memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan saya yakin itu akan lebih akurat. Kenapa? Karena memang dia menguasai bidangnya masing-masing gitu loh. Yang repot itu kan kalau nggak menguasai bidangnya lalu berbicara. Itu mungkin jawaban saya. Nah di luar itu nanti ada jubir-jubir presiden yang tentunya mungkin nanti giliran ya, mungkin ada jadwalnya giliran, hari ini siapa, besok siapa gitu. Karena kalau nggak ada begitu nanti 24 jam semua itu kayak Mas Johan Budi. Rasanya nggak mungkin. Dan mungkin ada koordinator, misalnya Mensesnek sebagai koordinator. Lalu anggotanya ada Pak Juri dan Pak Anggaraka gitu. Sehingga ya kalau sewaktu-waktu diperlukan adanya revisi atau koreksi itu bisa dilakukan oleh kepalanya. Jadi saya yakin ada mekanisme yang bisa disusun lah untuk bisa menciptakan atau melahirkan sebuah komunikasi yang lebih koheren dan harmonis. Oke, silakan. Ya, saya nambahin aja. Sebenarnya itu saya sepakat dengan itu dan saya pernah menggagaskan tentang masalah itu karena ini kan sebenarnya tanpa harus menambah nomenklatur ya. Sebenarnya Stafsus itu kan ada bidangnya, bidang media dan komunikasi. Itu emang harus orang yang benar-benar mengerti tentang media, mengerti tentang komunikasi, dan bisa berkomunikasi ke publik dan juga ke teman-teman pers. Maksimalkan saja itu, taruh orang yang benar-benar profesional di bidang itu. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nanti jangan sampai ada polemik baru, ya kan, penambahan jubir baru seperti itu. Maksimalkan jadi dari stafsus dari tiap kementerian. Biar dia yang ungkapkan ke publik. Ini sebenarnya sudah pernah di pemerintahan Pak Jokowi itu dilakukan oleh beberapa hal. Kan kalau kita mengandalkan menteri, mengandalkan dirjen, mereka sudah day by day sudah teknokrasi sekali, peresmian ini segala macam. Nah, kemudian yang kedua juga saya pengen mungkin kasih hal yang sifatnya lebih makro bahwa kriteria seorang jubir dari seorang Prabowo Subianto ini masukan, lepas lagi di bajunya ya, baju ini. Tapi ini dari saya pribadi, dia harus tahu juga bahwa mazhab pemerintahan Pak Prabowo ini seperti apa, tahu bagaimana dia mentreatment rakyat itu seperti apa. Tiap presiden punya caranya masing-masing. Pak Prabowo, kalau saya boleh ngomong, saya tangkap, pemerintahan beliau ini pemerintahan yang sangat lembut kepada rakyat. Ya, lembut secara dia tidak represif secara fisik, tidak represif secara narasi. Ini penting sekali. Nah, ini yang harus dimengerti. Dan kebijakan pro rakyat sangat pro rakyat. Karena tadi di rapat kabinet agak bocor halus sedikit. Beliau menunjukkan foto seorang anak ya yang akan menjadi sasaran dari program pemerintahan. Namanya inisial N. Mungkin suatu saat nanti akan muncul, dan beliau sempat berhenti, lihat kacamata, saya lihat terharu, dan beliau mengatakan kita berjuang buat NKRI, kita berjuang untuk rakyat Indonesia seperti N itu tadi. Jadi itu program-programnya sangat pro rakyat. Karena memang ideologi di paradoks Indonesia jelas. Karena memang ekonomi kerakyatan. Jadi kalau Joe Biden itu mengatakan kan bahwa ekonomi yang mereka tidak sepakati dari atas menetes ke bawah. Ini enggak kan gitu kan. Yang diinginkan itu bahwa yang bergerak ini yang di bawah untuk menopang ke atas. Ini yang dilakukan. Sehingga oleh karena itu outputnya dari para jubir dan yang lain ini ya yang ingin menteri, dia harus punya rasa simpati dan empati. Terutama terhadap rakyat-rakyat kecil. Itu yang penting. Nah, itu yang harus ada di kepalanya masing-masing gitu loh. Itu menurut saya. Baik. Dampaknya apa ya Mas Hensat kalau kemudian persoalan komunikasi ini tidak segera teratasi begitu? Ya akhirnya kerja-kerja baik pemerintah nggak sampai pesan ke rakyat. Gitu ya? Sayang aja begitu aja, karena kan
semua kerja-kerja Pak Prabowo ini kan bertahap, MBG bertahap, Sekolah Rakyat juga mungkin nanti bertahap, Koperasi Merah Putih bertahap. Nah dengan bertahapnya itu kan harus dikomunikasikan terus. Tapi nah dalam komunikasi itu kan yang pertama bukan tentang hanya siapa yang menyampaikan. Dan juga kemudian waktunya kapan. Tapi ini kan juga tentang relations. Relations pejabat negara yang menangani komunikasi itu harus baik dengan pelaku-pelaku komunikasi di negeri ini. Relations yang baik dan bagus serta erat kepada pers misalnya itu menjadi poin penting. Jadi artinya pada saat saya ulang lagi pada saat wartawan itu bertemu dengan si pejabat pemerintah dia akan merasa nyaman untuk bertanya. Dan lagi yang paling penting yang juga penting adalah bagaimana si pejabat yang menangani komunikasi ini bicara dengan rakyat pada waktu yang tepat gitu. Jadi artinya memang pada saat rakyat bertanya, ya dia menyampaikan gitu. Atau sebelum terjadi kegundahan, dia tampil dan menyampaikan. Nah kehadiran 3 jubir ini menurut saya sudah cukup sih. Hanya kemudian memang nanti fungsinya saja diperjelas. Apakah kemudian misalnya Mas Angga tetap di Komdigi, ataukah Mas Yuri tetap di Mensesnek, atau ada perubahan-perubahan kan itu nanti bagaimana Pak Prabowo saja. Tapi saya kembali lagi ke judul perbicaraan kita hari ini. Komunikasinya pemerintah sudah diakui tidak terlalu baik oleh Pak Prabowo. Maka kemudian dia pasang badan untuk memperbaiki itu. Dan langkah-langkah yang dilakukan saat ini adalah langkah-langkah baik untuk memperbaiki komunikasi itu. Sama Bang Kodari, saya juga pernah merinding pada saat pertama kali saya dengar Pak Prabowo di pidato dia pada saat pelantikan. Yang dia bilang, bukan seperti ini negara yang saya mau. Ada orang tua masih mengayuh becak. Merdeka dari mananya. Nah itu kan harusnya bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pelaku komunikasi di pemerintahan kepada rakyat. Oke, sarannya Mas Johan sebagai mantan juru bicara, ini sendiri loh. Anda tuh waktu Pak Jokowi ini hari ini ada 3 gitu. Kita ini kan dari jauh ya. Iya, melihatnya dari meskipun Mas Hendar Sam dekat dengan Pak Prabowo, tapi kan dia tidak berinteraksi secara terus-menerus. Ya, Pak Kodari ada di istana juga tidak berinteraksi secara terus-menerus dengan Pak Prabowo, apalagi tahu di dalam hatinya Pak Prabowo ya. Menurut saya Pak Prabowo ini menempatkan dulu, penting nggak dia juru bicara buat dia itu dulu. Kalau menurut dia bahwa dia perlu seorang juru bicara, maka perlu ditunjuk orang yang juru bicara presiden ya, orang yang sama Pak Prabowo ini dianggap dekat dan punya chemistry yang sama dengan Pak Prabowo. Karena juru bicara presiden itu seperti yang tadi saya sampaikan, dia kalau nggak ada krisis nggak masalah Pak, tapi kalau ada krisis itu kehadirannya dibutuhkan. Wartawan kan harus tahu siapa sih yang harus dihubungi, kan nggak mungkin menghubungi Pak Prabowo. Nah kalau pemerintah tadi, saya setuju dengan apa tadi disampaikan oleh Mas Kodari ya. Tapi gini, bukan soal siapa yang jadi juru bicaranya Mas, tapi harus ada di kementerian itu juru bicara. Apakah itu yang Pak Andersam tadi sampaikan staf khususnya ditunjuk, tapi harus ada. Dan orang inilah yang kemudian oleh wartawan bisa jadi rujukan. Karena itu perlu person yang tadi melengkapi Pak Henry tadi untuk dekat dengan pelaku komunikasi. Bagaimana juru bicara nggak deket sama wartawan, apalagi nggak kenal sama pemretnya, ya susah. Saya kira itu Bu Nana. Baik. Setelah ini kita akan kembali lagi, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke belakang terkait topik dialog kita pada malam hari ini. Ada apa di balik komunikasi publik istana
bersama dengan seluruh narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini dan juga teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada malam hari ini bisa sampai begitu ya ke Presiden Prabowo dan juga para juru bicaranya, sehingga sekali lagi masyarakat tidak bingung dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan juga apa yang menjadi pandangan presiden bisa disampaikan dengan baik secara transparan dan juga secara terbuka dan ada empati terhadap rakyatnya. Itu adalah tugas juru bicara yang mewakili presiden. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show selanjutnya. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.